Sandi dalam bahasa Sanskerta memiliki arti rahasia. Sandi pramuka adalah kode atau tanda rahasia yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan kepramukaan. Gunanya tentu untuk melatih ketelitian dan juga keterampilan anggotanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul sandi pramuka. Pengertian sandi pramuka adalah sandi yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi pramuka adalah tulisan, lambang, atau kode rahasia yang digunakan pramuka untuk berkomunikasi secara tersembunyi. Terdapat 5 fungsi dari sandi pramuka. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi rahasia yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersembunyi agar tidak dimengerti oleh orang luar. Yang kedua, untuk melatih kecerdasan dan pengembangan kreativitas anggota pramuka. Selanjutnya, melatih kesabaran serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama sesama anggota pramuka. Dengan sandi, pramuka dapat belajar menyampaikan pesan dengan aman, melatih ketelitian, logika, serta rasa ingin tahu. Demikianlah fungsi dan tujuan dari sandi pramuka. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang macam-macam sandi dalam pramuka. Dan yang pertama terdapat sandi Morse, yang dimana banyak digunakan untuk komunikasi radio kapal pada zaman Perang Dunia Kedua. Pesan yang disampaikan sandi Morse berbentuk titik dan garis untuk mewakili huruf, angka, dan tanda baca. Seiring berjalannya waktu, sandi Morse mengalami pengembangan menjadi beberapa sandi turunan, seperti sandi rumput, sandi batang, dan sandi kimia. Selanjutnya sandi semapur. Semapur merupakan sebuah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan menggunakan alat-alat sederhana, seperti bendera, batang, bahkan tangan kosong. Metode semapur dilakukan dengan mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sandi semapur ini juga dikembangkan menjadi beberapa sandi lainnya seperti sandi tari, sandi jarum jam, dan sandi matematika. Selanjutnya, sandi kotak. Sandi kotak merupakan sandi yang ditulis dengan kotak. Sandi ini juga terbagi menjadi beberapa turunan, yaitu sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Selanjutnya sandi huruf. Sama seperti sandi-sandi lainnya, sandi huruf pramuka juga bisa dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kuncinya, seperti sandi AN, sandi AZ, dan sandi AND. Selanjutnya sandi angka. Sandi angka kerap disebut juga sebagai sandi nomor. Sandi angka dianggap sebagai sandi dalam ilmu kepramukaan. Sesuai namanya, sandi angka menerapkan penomoran pada setiap alfabet dengan menggunakan angka. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sandi semapur. Sandi semapur adalah sistem komunikasi virtual yang menggunakan bendera atau sinyal untuk mengirimkan pesan. Sistem ini menggunakan posisi bendera untuk mewakili huruf atau kode-kode tertentu. Sandi semapur biasanya digunakan dalam situasi darurat atau ketika komunikasi verbal tidak memungkinkan, seperti di laut atau di daerah terpencil. Sistem ini memerlukan pelatihan dan keterampilan khusus untuk menggunakan dengan efektif. Setelah ini saya akan memberi contoh sedikit cara menggunakan sandi semapur. A, B, C, D, E, F, G. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi kotak adalah metode komunikasi rahasia dalam pramuka yang menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti kotak dan sudut-sudut yang mewakili huruf abjad. Ada beberapa jenis sandi kotak, salah satunya adalah sandi kotak 1 yang menggunakan palang garis vertikal dan horizontal, serta sudut-sudut untuk membentuk 9 kotak, dengan setiap kotak berisi 2 huruf dan sebuah titik, serta kotak yang menyilang untuk huruf selanjutnya. Pengertian sandi kotak adalah sandi yang dibentuk dari kombinasi
garis lurus, dan titik yang menciptakan bentuk kotak atau sepertiga, setengah, atau 3/4. Setiap bentuk kotak atau sudut mewakili satu atau lebih huruf yang disusun berdasarkan kunci atau aturan tertentu. Jenis sandi kotak ada 3 jenis. Sandi kotak yang umumnya digunakan dalam pramuka. 1. Sandi kotak 1 menggunakan palang dan sudut di mana huruf A sampai dengan R diletakkan dalam kotak vertikal horizontal dan menyilang, dan huruf S sampai dengan Z diletakkan dalam kotak menyilang. Sandi kotak kedua menggunakan kotak tanpa sudut di mana setiap kotak vertikal horizontal bisa berisi 2 hingga 3 huruf. Sandi kotak ketiga, kombinasi sandi kotak 1 dan 2 yang sedikit lebih rumit karena menggunakan bentuk unik dari kombinasi garis, sudut, dan titik. Sandi kotak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk abjad A sampai dengan R dan kotak yang menyilang untuk abjad S sampai dengan Z. Cara membaca sandi kotak 1. Bentuk geometris. Kita perlu memecahkan setiap kotak yang membentuk pesan dengan garis siku-siku, vertikal dan horizontal, dan tanda titik untuk memisahkan huruf. Yang kedua, menemukan huruf. Cari bentuk geometris pada sandi yang telah dibuat, lalu cocokkan dengan pola yang sudah dihafal untuk menemukan huruf yang sesuai. Jadi, apa sih manfaat mempelajari sandi dalam kehidupan pramuka? Mempelajari sandi dalam kehidupan pramuka memiliki banyak manfaat yang sangat berguna, baik dalam kegiatan pramuka itu sendiri maupun dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, yang pertama, untuk melatih kemampuan komunikasi berrahasia, sandi digunakan untuk menyampaikan pesan secara rahasia atau tersembunyi. Ini melatih anggota pramuka untuk berkomunikasi secara efisien dalam kondisi tertentu, misalnya saat kegiatan perkemahan, menyampaikan informasi penting tanpa mudah diketahui orang lain. Yang kedua, untuk mengasah kecerdasan dan logika. Membacakan atau membuat sandi membutuhkan konsentrasi, pemikiran logis, serta kreativitas. Dengan belajar sandi, anggota pramuka terlatih untuk berpikir analitis dan juga strategis yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar tim. Dalam kegiatan seperti permainan sandi atau permainan jejak, anggota pramuka harus bekerja sama untuk memecahkan sandi, berbagi peran dan juga saling membantu. Ini memperkuat solidaritas dan kekompakan tim. Yang keempat, berguna dalam kegiatan di alam terbuka. Dalam kegiatan perkemahan, penjajahan atau servisal, sandi bisa digunakan untuk menandai jejak perjalanan, memberikan petunjuk arah atau peringatan bahaya. Yang kelima, melestarikan tradisi pramuka. Penggunaan sandi adalah bagian dari budaya dan tradisi pramuka seperti sandi borse, sandi kotak, sandi abjad, dan lainnya. Dengan mempelajari sandi, anggota pramuka ikut melestarikan nilai-nilai dan tradisi kepramukaan. Jadi, mempelajari sandi dalam pramuka tidak hanya seru dan menantang, tetapi juga membentuk pribadi yang cerdas, teliti, suka bekerja sama, dan juga siap menghadapi situasi sulit. Ini sejalan dengan dasar dharma pramuka, terutama nilai-nilai seperti patriot yang sopan dan juga kesatria, serta rajin, terampil, dan gembira. Nah, dalam kepramukaan, sandi itu memang dibuat untuk menyampaikan suatu rahasia atau suatu pesan tanpa semua orang bisa langsung paham. Contohnya, kita menyampaikan pesan rahasia, di mana kita mengajak teman-teman semua untuk berkumpul di lapangan jam 7. Kalau langsung ditulis begitu, otomatis semuanya langsung tahu. Tapi, jika ditulis dengan sandi angka maupun sandi kotak, maka yang tahu kuncinya hanya orang yang tahu akan sandi-sandi tersebut. Jadi, pesan itu bisa ditulis dengan menggunakan angka, simbol, atau kode-kode tertentu. Salam Pramuka, saya Ajala Destina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sandi Morse. Sandi Morse adalah sistem kode yang mengubah huruf dan angka melalui titik dan garis supaya memudahkan komunikasi jarak jauh melalui telegram, pelayaran, dan kegiatan pramuka. Di sini saya akan mencontohkan sandi Morse.